Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Sahabat Putri Cempa yang sedang merayakan hari kelahiran Nabi, kami ucapkan untuk selalu bersolawat, majelis-majelis solawat diramekan, dan juga selalu semangat untuk mengumandangkan solawat baik zahir maupun batin, baik siri maupun jahar. Sholawat itu meskipun dibikin sambil bercanda, sambil ceria gitu, itu masih tetap berpahala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad. Apapun wis penting sholawatan, setiap saat, setiap detik, setiap menit sholawatan. Ketika manusia diberikan umur panjang dan bisa menikmati hidupnya dalam kondisi selalu sehat, selalu semangat, itu anugerah yang luar biasa. Sampai tua masih cantik, sampai tua masih ganteng, masih bisa jalan-jalan, masih bisa makan enak, masih bisa bercanda-bercanda dengan anak cucu, itu impian semua orang. Jadi kepengen di usianya yang sudah senja itu tetap bahagia. Ada beberapa orang yang memang bisa menikmati hidupnya, dia touring dari kota ke kota, dari negara ke negara di saat usianya sudah tidak muda lagi, karena secara finansial sudah lebih dari cukup. Dia hanya bisa untuk menikmati waktu menunggu mati katanya. Tetapi ada juga yang dikasih anugerah usia panjang tapi kondisinya memprihatinkan, sampai sepuh masih kerja, sampai sudah tua renta masih harus bekerja keras mencukupi kebutuhannya, tidak bisa santai lah, dia benar-benar rekoso kawit cilik ngasih tua. Kalau bahasanya orang begitu, aku kok rekoso kawit cilik ngasih tua. Apa sih yang menyebabkan kita di usia yang sudah senja sampai tua itu masih rekoso? Apakah betul itu memang takdir dari Allah, ataukah kita bisa mencari sebab musababnya sehingga kita bisa mengantisipasinya? Bisa, teman-teman. Ketika kita diberi usia yang sangat panjang, itu berarti kita masih senang hidup, kita masih senang menikmati kehidupan. Tapi ketika kita memang benar-benar sudah ikhlas ingin meninggalkan dunia, sebetulnya Allah juga bisa kok menghentikan semuanya. Ya Allah, sudah cukuplah nikmatnya dunia aku nikmati saat ini. Sekarang ini aku sudah pasrah, aku kepengen meninggal dunia dalam kondisi bahagia dalam ampunan-Mu. Insya Allah kita bisa kok meninggal dengan tenang. Tapi kalau kita memang masih semangat untuk selalu hidup, selalu kepengen dunia ini masih ada dalam genggaman kita, doa kita pasti begini: ya Allah Gusti, nyuwun umur yang panjang, nyuwun umur yang barokah, nyuwun umur yang, sehingga kita kadang-kadang prihatin, kenapa wis tuwane ngono kok ora nyuwun mati ae. Nyuwun mati kan nggak boleh, ya bukan nyuwun terus ya Allah Gusti aku pateni saiki ya ora ngono. Nggak begitu, maksudnya ya Allah Gusti sudah cukup aku menikmati hidupku, semua anugerah-Mu sudah aku nikmati, saatnya misalnya kembali kapanpun aku sudah siap. Ini yang dilakukan oleh kedua orang tua saya. Ketika beliau menjelang kapundhut, itu beliau selalu menyampaikan itu kepada anak-anak, sudah cukuplah aku merawat anak-anakku, saatnya misalnya kapanpun aku ditimbali Gusti Allah, aku wis ikhlas, aku wis siap. Nah, ketika benar-benar sudah pasrah seperti itu, ketika memang meninggal, itu meninggalnya ya tenang, damai, dalam kondisi senyum, semuanya dimudahkan, tidak pakai sakit berat, tidak pakai sakaratul maut yang sampai naudzubillah kadang-kadang mengkhawatirkan, tidak. Kalau kita memang kepengen usia kita panjang, isi dengan kesempatan-kesempatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang barokah, yang manfaati banyak orang. Tapi kalau memang kita tidak mau hidup kita hanya
menunda kematian dan kemudian justru kita masih asik dalam kemaksiatan, kita masih asik dalam kemungkaran, sebaiknya kita memohon kepada Allah, ya Allah, aku sudah cukuplah hidupku, kebahagiaanku sudah cukup, saatnya kapanpun dipanggil aku sudah siap. Itu malah lebih utama. Ngapain daripada umur ngasih tuwi, dak mati-mati jaluk urip, jaluk umur panjang terus. Tapi di dunia juga tidak membawa manfaat yang banyak, tidak kemudian melihatkan prestasi yang nyata. Mending berdoanya tidak seperti itu. Loh, apakah boleh? Boleh berdoa untuk meminta keberkahan, kemuliaan, keselamatan, kesehatan, lahir batin dunia akhirat, itu boleh. Yang tidak boleh ndonga, ya Allah Gusti aku pateni, aku wis bosen urip, lah itu tidak boleh. Tapi kalau berdoanya tidak seperti itu ya boleh. Daripada kita selalu meminta umur panjang, meminta usia yang panjang, tetapi kita tidak tahu mau ngapain. Nek dikei urip ngasih tuwik lho HP lah apa ngono lho. Nek donya iki HP lah apa? Apa terus HP ngluyar-ngluyur tok, seneng-seneng tok. Apa iku? Ora jelas tujuannya hidup gitu, enggak jelas, lah ngapain? Enggak usah. Kalau dikasih umur panjang untuk sesuatu yang manfaat, kita bisa bermanfaat untuk anak cucu kita, kita bermanfaat untuk lingkungan kita, ya nggak apa-apa. Tapi nek umur panjang hanya udah tudut, umur panjang hanya jugang jagong, susar susuran misalnya, umur panjang hanya nulali ngaji, terus malah justru sak kudu-kudune dhewe, ya nggak usah minta umur panjang. Saya sendiri juga nggak mau kok kalau misalnya hidup tanpa tujuan, tanpa arah, kemudian sampai diberi umur yang sangat panjang, enggak lah. Cukuplah misalnya usia itu 100 tahun gitu. Enggak lah. Sekarang ini Allah tahu yang terbaik untuk hambanya. Tetapi seorang hamba tahu bagaimana memohon yang terbaik untuk dirinya. Jadi kita tidak meminta umur yang panjang hanya sia-sia saja, tetapi kita meminta umur yang panjang untuk sesuatu yang berkahi dan manfaati banyak orang. Ketika kita sudah merasa bahwa semua kenikmatan dunia sudah bisa kita rasakan, sudah saatnya kita sebagai manusia sadar diri. Wis uripku iki ape parane ring ndi ape lah apa. Karo urip iku wis umur 50 tahun, 60 tahun kok diparingi sehat, sudah kari mikir akhirat. Ora mikir sing aneh-aneh, ora mikir di bojo neh, ora mikir tuku gawe omah sing apik, mobil sing apik kanggo apa. Umur wis 50 tahun, 60 tahun, misalnya 80 tahun kari 20 tahun, wis digawe sing apik-apik wae, kari mikir akhirat. Karena mikir dunia buat apa? Dunia sudah bisa kita nikmati berpuluh-puluh tahun kok, segala sesuatu sudah bisa kita nikmati. Saatnya kita berpikir tentang akhirat. Jangan hanya menuruti hawa nafsu kita sendiri. Sahabat Putri Cempak, usia yang panjang, kalau kita tidak tahu untuk ngapain, itu biasanya banyak orang yang menikmati masa tuanya di panti jompo. Meskipun anaknya banyak, itu dia tidak mau kumpul dengan anak cucunya. Dia memilih untuk di panti jompo, panti lansia. Apakah itu salah? Tidak. Justru orang yang berani mengambil sikap untuk hidup di panti lansia atau panti jompo adalah orang yang tahu tentang tujuan hidupnya di masa tua. Di tempat-tempat seperti itu, dia bisa lebih banyak beribadah kepada Allah, lebih banyak zikir, dan mengisi kegiatan yang benar-benar produktif pada orang-orang yang usianya sama dan sebaya. Tetapi pilihan itu pun harus kita hormati manakala ada orang tua yang ingin hidup tenang, hangat bersama keluarga. Anak tidak boleh memaksa orang tuanya, sudah mah papa di panti jompo saja, ya tidak boleh begitu. Kalau orang tuanya tidak mau, jangan dipaksa. Tapi kalau orang tuanya memilih untuk hidup di masa tua, mengisi kesendiriannya di panti jompo, seorang anak nggak usah menghalangi. Jangan kemudian, aku nanti omongan orang bagaimana Pak kalau papa mama di panti lansia itu, dikira aku nggak mau ngerawat. Sudah, tidak usah berpikir tentang itu. Pikirkan tentang kebahagiaan orang tua. Jadi serahkan semuanya kepada orang tua kita. Yang penting beliau itu bahagia. Karena orang yang tahu tentang dirinya, orang yang tahu tentang kesejatian dirinya, dia pasti tahu kemauan Tuhannya.
aku iki kudune ngene karena Gusti Allah apa gawe aku ngene. Itu tahu. Ketika dia sudah mengerti tentang dirinya, paham tentang dirinya, dia akan tahu tentang Tuhannya. Itu sudah menjadi hukum alam. Untuk itu umur panjang, umur pendek bukan dilihat dari durasinya, tapi dilihat dari kemanfaatan dan keberkahannya. Ora patia umur panjang tapi hidupnya selalu bermanfaat, tiba-tiba dek umur 50 tahun, 20 tahun mati, 35 tahun mati, 40 tahun rapopo. Tetapi umur panjang ngasih tuwi epol, tetapi dia tidak bisa memanfaatkan dengan baik, itu juga patut diprihatin. Mengapa dia tidak meminta untuk segera berpulang kepada Allah dengan bahagia, dengan keikhlasan, karena dunia sudah dinikmati sekian lama. Teman-teman, mari kita berdoa yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, hidup yang bermanfaat, hidup yang penuh bahagia lahir batin dunia akhirat. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.